Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin membahas hasil presentasi perancangan kami yaitu berjudul Belt Conveyor. Di sini beranggotaan ada 4. Yang pertama, 1, saya sebagai host Renda Wahyu Nugroho, 2, Alif Nur Hasan, 3, Didi Ahmad Fauzan, 4, Rio Gamalil Syahaan. Next. Baik, di sini data kasus perancangan akan dibawakan oleh Alif Nur Hasan. Kepada Alif Nur Hasan dipersilakan. Baik, pada presentasi berikut, saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan data kasus perancangan belt conveyor. Perancangan kerja belt conveyor dengan tipe 5857 P dengan kapasitas 600 ton per jam. Tempat studi kasus diambil industri yang bergerak di bidang produksi penghasil urea PT Pursi Palembang. Next. Data belt conveyor. Data belt conveyor adalah sebagai berikut. Panjang belt yaitu 330 meter, panjang belt take up 10 meter, jarak pemindahan 160 meter, pemindahan inklinasi kemiringan 60 meter, sudut inklinasi atau kemiringan 20 derajat, pemindahan horizontal 100 meter, dengan ketinggian 20,52 meter. Kapasitas maksimum yang diinginkan itu 600 ton per jam, dengan kecepatan 1,4 meter per sekon. Jumlah lapisan belt yaitu 3 lapisan dengan daya motor 37 kW. Next. Material yang dipindahkan yaitu jenis material butiran, material density yaitu 0,688 T per meter kubik, material size yaitu 0,1 sampai 1 mm. Selanjutnya, karakteristik material angkut akan disampaikan oleh Didi Ahmad Fauzan. Baik, untuk karakteristik material angkut, sudut-sudut yang dibentuk dari ukuran karakteristik material bisa kita lihat dari tabel, yaitu sudut inklasi atau kemiringan, yaitu sesuai dengan tabel menggunakan 20 derajat. Sedangkan untuk pengelompokan materialnya, bisa kita lihat tuh jenis materialnya yaitu gumpalan besar over 160, untuk gumpalan sedang 60 sampai 160, untuk gumpalan kecil 10 sampai 60, untuk butiran 0, sampai 10, untuk yang halus bentuk belau 0,5 mili. Untuk yang jenis yang 100 ton ini kita menggunakan butiran yaitu 0,5 sampai 10 mm. Untuk tabel material density-nya, berat itu yang ringan sampai 0,6 ton meter kubik. Jenis material yaitu sawdust, pit, chalk, wheat, coal, slag. Untuk yang sedang 0,6 sampai 1,1 ton meter kubik, yaitu jenis materialnya wheat, coal, slag. Untuk yang berat yaitu 1,2 sampai 2,0 ton meter kubik, yaitu sand, gravel, core, dry mix. Untuk yang sangat berat yaitu lebih dari 2,0 ton meter kubik, yaitu jenis materialnya iron ore, cobblestone. Itu data spesifikasi idler roll. Konstruksinya itu 3 section idler, diameter idlernya 127 mm, panjang carrying idlernya 500 mm, itu panjang return idler 1500 mm, kemiringan carrying idlernya 45 derajat, jarak carrying idlernya 1500 mm, jarak return idler 3000 mm, jarak impact idler 300 mm. Untuk puli, yaitu diameter drive pulinya 900 mm, diameter tail pulinya 504 mm, untuk DWT atau bobot mati puli yaitu berat 504 mm, DWT band puli 504 mm. Itu hasil dan pembahasan, yaitu hasil perhitungan luas penampang. Luas area adalah penjumlahan luas 1 dan luas 2. Untuk mencari luas penampang 1 yaitu menggunakan rumus A1 B kali H per 2 sama dengan 1/2 dikali
0,8B dikali 0,5 dikali 0,8B tangen delta sama dengan 0,6B kuadrat tangen 5. Untuk luas penampang 2 yaitu menggunakan rumus A2 sama dengan 1/2 dikali 0,4B ditambah 0,8B dikali 0,2B tangen alfa sama dengan 0,12B kuadrat tangen alfa. Jadi dengan B adalah lebar blade pada kondisi terpasang. Jadi berikut skema panjang B, yaitu bisa kita lihat dari gambar B sama dengan 500 ditambah 2 cos 45 derajat dikali 450 sama dengan 500 ditambah 636,5 hasil yaitu 1136,35 mm. Untuk luas penampang yang pertama A1 sama dengan 0,16B kuadrat tangen 5 derajat sama dengan 0,16 dikali 1136,35 kuadrat dikali 0,687. Itu hasil 179,74,775 mm kuadrat. Untuk luas penampang A2 yaitu 0,12B kuadrat tangen 45 derajat sama dengan 0,12 dikali 1136,35 kuadrat dikali 1 sama dengan yaitu 154,954,96 mm kuadrat. Untuk hasil total A1 yaitu A1 ditambah A2 sama dengan 17,974,775 mm kuadrat ditambah 154,954,96 mm kuadrat yaitu dengan hasil 1729,29,73 mm kuadrat sama dengan menjadi 0,1729,29,73 meter kuadrat. Untuk kapasitas blade conveyor, untuk dalam menentukan kapasitas blade conveyor digunakan nilai densitasnya. Y sama dengan 43 lb per pound kubik sama dengan 688 km kubik dan nilai kecepatan dari hasil data lapangan yaitu sebesar 0,93 meter per sekon. Untuk mencari kapasitas blade conveyor yaitu Q sama dengan 3600 per 1000 dikali 0,17292973 dikali 0,93 dikali 688. Di kapasitasnya yaitu didapatkan dari hasil lapangan 398,33 ton per jam. Untuk hasil perhitungan menunjukkan kapasitas angkut di lapangan itu lebih kecil dari spesifikasi blade, yaitu kapasitas lapangan yaitu 398,33 ton per jam. Sedangkan spesifikasi blade yang digunakan adalah 600 ton per jam. Kecepatan blade conveyor akan dijelaskan oleh Rio Gamalian. Kepada Rio Gamalian dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Didi. Untuk kecepatan belt conveyor, dari data spesifikasi pabrik yang kita ketahui, untuk kapasitas maksimum belt conveyor itu sendiri yaitu sebesar 600 ton per jam. Perlu dihitung nilai kecepatan yang diperlukan untuk memenuhi kapasitas tersebut. Dengan menggunakan rumus kapasitas, kecepatan belt conveyor adalah V sama dengan 1000 dikali Q yaitu kapasitas per 3600 dikali A luas penampang dikali Y densitas. Maka V sama dengan 1000 dikali 600 per 3600 dikali 0,1729293 dikali 688. Maka dihasilkan V sama dengan 1,4 meter per sekon. Jadi, untuk mendapatkan kapasitas 600 ton per jam dibutuhkan kecepatan sebesar 1,4 meter per sekon. Untuk tabel kecepatan maksimum belt conveyor maka diperoleh dari belt speed sekitar 600.
Next. Nah, selanjutnya yaitu gaya tarik maupun tegangan belt. Gaya tarik efektif untuk ditentukan dari Fe sama dengan Wm dikali H ditambah 0,04 dikali 2 dikali Wb ditambah Wm dikali L, maka Wm sama dengan Q per V sama dengan 600 ton per jam per 5040 mph sama dengan 0,119 TPM sama dengan 119 kg per meter. Untuk Wb sama dengan 33 kg per meter. Untuk Fe sama dengan 119 dikali 20,52 ditambah 0,04 dikali 2 dikali 33 ditambah 119 dikali 160. Fe sama dengan 2441,88 ditambah 1184. Fe sama dengan 3655,88 di kilogram sama dengan 36.258,8 Newton. Jadi hasil Fe sama dengan 36,258 kilonewton. Untuk gaya tarik maksimum belt itu sendiri yaitu Fmax sama dengan Te dikali M. Fmax sama dengan 36.258,8 dikali 1,4. Fmax sama dengan 50.762,32 sama dengan 50,762 kilonewton. Untuk gaya tarik kerja persatuan lebar belt Fk sama dengan Fmax per L. Untuk hasil dari Fk sama dengan 50.762,32 per 1400 sama dengan 36,25 Newton per milimeter. Untuk dari hasil Wb itu sendiri dapat dilihat dari tabel yaitu belt weight sebesar 33 kg per meter. Next. Untuk daya motor P sama dengan 7.993,56 pounds-kon dikali 275 fpm per 33.000, maka P sama dengan 66,7 horsepower. Jadi dihasilkan P sebesar 50 kW. Untuk kapasitas daya motor adalah diberikan efisiensi motor sebesar 0,85. Maka PM sama dengan untuk kapasitas daya motor 50 kW per 0,85. Maka PM atau kapasitas daya motor sebesar 58,8 kW. Next. Untuk secara keseluruhan hasil perhitungan yang dilakukan akan dijelaskan oleh Rianda Wahyu Nugroho. Kepada Rianda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rio. Baiklah, selanjutnya secara keseluruhan hasil perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebar belt sama dengan 1400 mm. Yang kedua, kecepatan belt 1,4 meter per sekon, kapasitas 600 T per H. Penentuan gaya tarik belt yaitu gaya tarik belt 36,258 kN. Gaya tarik maksimum belt 50,762 kN. Gaya tarik kerja persatuan lebar belt sama dengan 36,25 N per milimeter. Selanjutnya berat material 119 kg per meter. Lebar berat belt 33 kg per meter. Baik, selanjutnya motor yaitu daya motor yang dibutuhkan 50 kW. Kapasitas daya motor 58,8 kW. Tabel berat belt yang bergerak dilihat dari lebar belt yang terdiri di tabel berikut yang sudah digaris atau di lingkar biru. Next. Kesimpulannya yaitu 1.
berkurangnya kecepatan belt dan kapasitas angkut yang masih rendah dibandingkan dengan kapasitas spesifikasi belt conveyor seri 5857/V, terutama disebabkan oleh daya motor yang dipakai lebih kecil, yaitu 37 kW. Sementara hasil dari perhitungan untuk kapasitas 600 TPH diperlukan motor 50 kW. Yang kedua, untuk mendapatkan kapasitas 600 TPH, perlu adanya penyesuaian daya motor terhadap kapasitas angkut yang dibawa. Daya motor yang dibutuhkan untuk mengangkut kapasitas 600 TPH yaitu sebesar 58,8 kW dengan efisiensi yang telah diberikan 85%. Daya motor sendiri dipengaruhi oleh kapasitas dari belt conveyor dan panjang pemindahan material pada belt conveyor. Yang ketiga, untuk dapat menghasilkan kapasitas angkut belt conveyor sebesar 600 TPH dibutuhkan kecepatan 1,4 meter per sekon dengan daya motor 58,8 kW dan gaya tarik belt efektif yaitu 36,258 kN. Baik, next. Sekian dari kelompok kami belt conveyor. Apabila ada kekurangan kami minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.